Shalom, puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Ya, saya berharap teman-teman semua berada dalam bahagia, sukacita. Ya, jangan ada putus asa. Kalau hari ini kita mengalami mungkin susah pekerjaan, susah ekonomi, atau keluargamu atau rumah tangga sedang berpecah, pasti ada jalan keluar. Ya, sebab firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Dikatakan, saudara-saudara dikasihi Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, apakah kita pribadi orang yang sudah benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Apa tanda bahwa kita sebenarnya mengandalkan Tuhan? Kalau mengandalkan Tuhan berarti bukan rencana kita yang harus jadi, tapi haruslah rencana Tuhan. Bukan rencanamu, tapi rencana Tuhan yang jadi. Itulah mengandalkan Tuhan. Ya, kita perhatikan dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan ingin memberikan kepada kita masa depan. Ya, jelas masa depan yang Tuhan berikan, teman-teman, bukan seperti masa depan yang diberikan oleh dunia ini. Ya, setan pernah menawarkan masa depan kepada Yesus. Segala kekayaan dan kegemilangan dunia, dikatakan, ini akan kuberikan kepadamu asal kau sujud kepadaku, ikut. Nah, teman-teman semua, tawaran dunia memang begitu luar biasa. Kekayaan dan segala kegemilangannya ditawarkan oleh setan, ditawarkan oleh dunia. Makanya banyak orang menghalalkan segala cara untuk menjadi orang terkaya di dunia ini, menjadi orang terhebat di dunia ini, menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Saudaraku, sahabatku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, akar cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Oleh karena memburu uanglah banyak orang Kristen menyimpang dari iman mereka. Hanya ingin mencari uang, mencari rezeki. Hanya karena mencari uang banyak orang meninggalkan ibadah. Hanya mencari uang banyak orang meninggalkan doa. Hanya karena mencari uang tidak lagi doa puasa. Jadi banyak orang Kristen, jemaat-jemaat Kristen ini meninggalkan hal-hal rohani demi mengejar yang jasmani. Padahal dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Oleh beberapa orang artinya umat yang telah meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah tersebut. Nah, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Jadi tentang ibadah ini, marilah kita saling menasihati.
ya, dan semakin giat melakukannya. Haleluya, teman-teman semua. Haleluya. Ya. Marilah kita semakin giat melakukan, saling menasihati tentang ibadah supaya jangan kiranya ya kita akhirnya meninggalkan pertemuan benar. Tidak sempat berdoa, besok pagi tidak lagi berdoa pagi. Ya. Daniel itu adalah orang bekerja ya, teman-teman semua. Daniel itu adalah orang bekerja pada zaman itu. Tapi dia bisa komitmen loh. 3 kali sehari berdoa. Ya. Pagi, siang, dan sore. Ya. 3 kali sehari dia komitmen. Jadi komitmen. Jadi padahal dia bekerja, tetapi dia juga adalah berdoa. Dan berdoanya bukan hanya sekedar berdoa seperti kita begini, tapi dia bernyanyi memuji Tuhan. Makanya ketika ditangkap, makanya kenapa bisa ketahuan? Ya karena bernyanyi. Karena dia berlutut memuji Tuhan. Jadi berarti dia memuliakan Tuhan. Jadi dia bukan berdoa dengan dalam hati, bukan. Tapi dia benar-benar berdoa, mengeluarkan suara, bernyanyi mengeluarkan suara, makanya bisa kedengaran. Makanya dia bisa tertangkap basah. Ya teman-teman semua ya. Makanya diketahui orang dia sedang ngapain. Gitu. Tidak mungkin si Daniel bilang, oh aku berdoa loh tiap waktu. Tidak mungkin begitu ya kan. Tapi karena terus orang mendengar dia 3 kali sehari berdoa, memuji Tuhannya, makanya orang bilang, wah supaya dia bisa hanya lewat ibadahnya saja. Hanya masalah ibadahnya saja. Si Daniel ini hanya masalah ibadahnya. Supaya dia dipecat dari pekerjaan ini. Ya begitu. Jadi bahkan sampai Daniel dipitnah supaya dipecat dari pekerjaannya, maka dibuatlah siasat. Ya. Tapi teman-teman semua, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, Daniel inilah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Daniel inilah pribadi yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Betul-betul dia punya sikap yang luar biasa. Dia tidak mau kehilangan ibadahnya oleh karena pekerjaannya. Maka teman-teman semua, saya berharap ya, para pemuda-pemudi juga yang ada di rantau, di perantauan maksud saya, ya, tolong perhatikan ibadahmu. Yang bisa menjaga imanmu hanyalah firman Tuhan. Karena dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman hanya timbul daripada pendengaran. Apa yang kau dengar? Apa yang kau dengar? Jadi kalau kau dengarkan firman Tuhan, pasti imanmu akan timbul. Kalau kau dengarkan firman Tuhan. Makanya kalau kamu jauh, boleh kamu video call dengan gembalamu. Ya. Lalu kamu akan menerima ayat-ayat firman Tuhan. Jadi ambil waktu yang tenang dengan gembalamu. Setelah itu video call dengan gembalamu. Lalu kamu boleh diisi lewat firman Tuhan. Ya. Boleh diisi. Mungkin pergunakan waktu setengah jam berdoa, lalu firman. Sekarang ini kan canggih, bisa lewat video call, ya. Jadi supaya jangan sampai kamu tidak mendengarkan firman Tuhan. Ya beribadahnya kok, ya memang beribadahnya kamu di tempat yang jauh. Cuma kalau cuma 1 kali seminggu, apa yang kau dengar tiap hari, gitu loh. Maka komitmen itu penting teman-teman, ya. Komitmen beribadah itu penting, ya. Yeremia pasal 17 tadi ayat 8. Orang yang mengandalkan Tuhan itu dia akan sama seperti pohon. Jadi kita harus bagaikan pohon. Arti pohon tidak bisa
Iman kita tidak boleh tercabut. Kesetiaan kita tidak boleh tercabut. Ya, ketaatan kita tidak boleh tercabut. Ya. Maka kita harus berakar. Jadi kita harus berakar, teman-teman. Amin. Haleluya. Mohon maaf teman-teman, saya bukan mau ingin menasihati, tapi saya mencoba memberikan sebuah motivasi untuk kita, teman-teman. Amin. Saya hanya ingin memberikan motivasi untuk kita, ya, supaya kita betul-betul memperhatikan, ya, supaya kamu betul-betul bisa digembalakan dengan baik. Maka saya berharap berakar, ya, tertanam, ya, lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi oleh karena itu aku minta kepada kalian, ya, yang mendengar, bolehlah kamu miss call gembalamu, video call dengan gembalamu setiap saat, dan setiap ada kesempatanmu video call lah, dan biarlah kamu mendapat renungan firman Tuhan yang menolongmu. Sebab dalam Amsal pasal 3 berkata, ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, tapi kalungkanlah itu di loh hatimu, kalungkanlah itu di lehermu dan tuliskan di loh hatimu. Kita kalungkan di leher kita, kita tuliskan di loh hati tentang kesetiaan, tentang kasihmu kepada Tuhan, kesetiaanmu kepada Tuhan harus terus kau pertahankan dalam penggembalaanmu, dalam pelayanan penggembalaanmu. Amin, teman-teman. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan kiranya memberkati semuanya. Shalom, puji Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap bahagia. Amin. Roh Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Percayalah, sebab Tuhan itu luar biasa untukmu. Dia akan memberikan jalan keluar terhadap masalahmu. Dia akan memberikan kesembuhan kepada penyakitmu. Percayalah, Tuhan adalah sumber pertolonganmu. Haleluya. Shalom, salam, salam.